Sinematografi merupakan ilmu yang gak cuma ngomongin soal kamera, tapi juga ngomongin setup, ngomongin komposisi, sampai ngomongin hal-hal yang mendetail tentang pembuatan suatu film agar bisa mendapatkan hasil yang terbaik dan cerita yang ada di dalam video tersebut dapat tersampaikan dengan maksimal. Orang yang berkecimpung di bidang sinematografi itu disebut sebagai DOP, atau kita juga sebut sebagai sinematografer ya. Dari yang udah gue sebutin di awal, sinematografer itu kerjanya nggak cuma mainin di kamera, tapi juga banyak, mulai dari setup sampai lighting pun, sampai komposisi yang akan ditampilkan dalam sebuah video itu dia pikirin. Oke, kita ambil contoh dari ini. Ngeset dulu guys, biasalah. Teknik hari pertama pasti, hari kedua pasti lebih set des. Kan lampu ada koreksi nggak? Ini gue semalam sampai jam 11 ini. Ya, jadi Lampu ada koreksi nggak? boleh ada orang dulu nggak ya? Boleh. Ada beberapa teknik sinematografi. Salah satunya adalah framing. Ringkas ya, framing itu penempatan objek pada sebuah video yang bikin sebuah video jadi lebih rapih dan enak dilihat. Kita akan bahas satu-satu dari framing itu. Pertama adalah wide shot atau full shot. Pengambilan gambarnya adalah satu badan full, dan medium long shot atau disebut juga 3/4 shot. Shot ini diambil dari lutut ke atas. Kedua shot tersebut biasanya dipakai untuk ngasih tahu penonton tentang tempat, suasana, dan atmosfer dari sebuah film. Kita lanjut ke medium shot yang pengambilannya itu dari pinggang ke atas, dan medium close up yang ngambil shot ya dari dada ke atas. Kedua shot ini biasanya dipakai untuk perorangan, biasanya untuk shot ketika wawancara ya, atau ketika sebuah karakter sedang berbicara. Yang terakhir ada close up. Nah, ini pengambilannya dari dagu sampai ke jidat. Nah, shot ini berfungsi untuk mengambil ekspresi dari aktor, menjelaskan emosi dan perasaan dari seorang aktor. Teknik kedua adalah camera movement. Camera movement ini yang biasa kita sebut set. Basic camera movement itu ada 6 ya. Dolly, track, pedestal, pan, tilt, and zoom. Dolly, track, dan pedestal itu adalah ketika kalian gerakin kameranya. Jadi kalau dolly itu kalian maju mundur ya, seperti itu. Kalau track itu kiri kanan, kalau pedestal itu atas bawah ya, seperti itu. Nah, biasanya kalau mau ngambil shot yang lebih stabil, kalian bisa pakai alat namanya gimbal ataupun stabilizer. Kalau gimbal kan bisa pakai satu tangan ya. Kalau stabilizer kalian bisa pakai yang dua tangan seperti ini, atau bisa juga yang ransel, tergantung dari kebutuhan aja. Kemudian ada pan dan tilt. Nah, itu kalau tadi kita gerakin kameranya, kalau ini kita cuma rotasi aja. Kalau pan itu atas bawah, kalau tilting itu kiri kanan. Tuh, jadi kalau misalkan pan atas, jadi dari bawah ke atas ngek gitu, dimiringin aja. Gitu. Nah, selanjutnya zoom. Zoom ya, kameranya diem, tapi yang kita mainin adalah lensanya. Beberapa film dan video mengkombinasikan teknik tersebut. Salah satunya menggunakan dolly dan zoom untuk menciptakan efek vertigo yang mungkin kalian lihat di film Squid Game. Atau contohnya seperti ini. Selanjutnya ada angle. Angle adalah kalian mau naruh kamera nih di mana. Setiap angle itu mempunyai makna ya. Jadi kalau misalkan kalian sedang mengambil shot untuk misalkan orang yang berwibawa, orang yang punya kuasa, orang yang punya power, itu biasanya bisa ngambil di angle-nya agak bawah. Jika kalian sedang merekam sebuah vlog, kalian juga bisa menggunakan beberapa variasi angle untuk menciptakan variasi di video kalian agar video kalian tidak terlihat terlalu boring dan monoton. Itu salah satu contohnya seperti ini. Selanjutnya, lighting. Lighting yang bagus sangat berpengaruh pada hasil sebuah video. Mari kita ambil contoh dari video TikTok ini. Pentingan mana? Kamera bagus atau lighting bagus? Video ini direkam pakai kamera Sony A74, harganya puluhan juta, tapi hasilnya jelek banget. Ini pakai Realme 9 Pro Plus.
HP Android tapi hasilnya lebih bagus dibanding kamera profesional. Oke, dia barusan aja memberikan contoh kalau sebuah lighting yang bagus jika disandingkan dengan kamera HP pun maka bisa menghasilkan sebuah video yang bagus. Dan begitu pula sebaliknya, sebuah kamera yang bagus jika lightingnya kurang bagus, ya lighting. Ada beberapa penempatan teknik yang bisa kalian pakai. Salah satunya yang sekarang saya pakai adalah 3-dimensional lighting. Yang pertama adalah lighting utama, yang kedua adalah V-light di sini. V-light itu berguna untuk nutupin area di sini biar nggak hitam. Karena kalau ini saya matikan, nah ini bagian sini akan hitam ya. Nah ini fungsinya buat biar bagian sininya nggak terlalu gelap. Atau kalian juga bisa pakai reflektor. Reflektor bisa terbuat dari styrofoam. Jadi kalian bisa bikin di rumah mungkin dari bekas ciki ya. Bisa buat reflektor gitu. Yang terakhir di belakang ada backlight. Ini fungsinya backlight ini untuk memisahkan gue sama background. Jadi biar gue lebih pop out. Selanjutnya ada rolls. Ada namanya A rolls dan B rolls. Biasanya kedua rolls tersebut dipakai untuk sebuah vlog ataupun sebuah wawancara ataupun bisa juga untuk pemberitaan. Perbedaannya, A-rolls adalah shot ketika seseorang itu sedang berbicara dan B-rolls adalah shot sinematik ataupun shot yang mendukung dari percakapan orang tersebut. Contohnya adalah di awal video ini ketika saya sedang berbicara, saya memberikan contoh-contoh berupa footage ataupun contoh berupa film untuk menjelaskan lebih detail dan lebih jelas kepada kalian agar apa yang saya sampaikan lebih jelas. Jadi A-rolls adalah shot untuk orang yang sedang berbicara dan B-rolls adalah sinematiknya atau video pendukungnya gitu. Oke, jadi itu beberapa teknik untuk di sinematografi. Konklusinya, apakah sebuah video yang bagus harus direkam menggunakan kamera DSLR? Enggak juga sih. Mungkin kalian pernah lihat video ini. Ya lumayan lah ya hasilnya ya. Ini pakai kamera HP. Ini yang lagi saya rekam. Ini pakai Poco X3. Karena zaman sekarang kamera HP itu udah galak-galak boy. Jangankan ini, yang paling mantap itu iPhone ya. Jadi kalau kalian punya iPhone, wah gila. Itu multimedianya mantep banget ya. Kalau buat bikin content creating, mantep banget kameranya. Jadi balik lagi ke si pemegang kameranya atau sinematografer ya. Mau kamera semahal apapun, kalau yang pegangnya belum bisa mengambil gambar yang bagus, setup yang baik, lighting yang sesuai, nanti kesannya tetap aja akan kelihatan amatir gitu. Oke, jadi segitu dulu untuk video kali ini. Like jika kalian suka, dislike jika kalian tidak suka, subscribe, dan kita akan ketemu di video selanjutnya.